ada beberapa surat dari institusi yang sama. PN, pengadilan, mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana, tetapi pengadilan yang sama mengeluarkan putusan pengadilan kepada korban. Kepolisian mengeluarkan RSCK yang menyatakan pernah dipidana, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim mewakili Kapolres. Tetapi Polres juga mengeluarkan surat yang sama, ya, dalam hal ini SKCK, yang menyatakan bahwa tidak pernah dipidana. Bingung dengan pertanyaan dari kuasa hukum paslon nomor 2. Tetapi mari kita mencermati tanggapan dari ahli KPU Kabupaten Belu selaku termohon yang menghadirkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022 Ida Buhdiati sebagai ahli sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk Prof. Ida, kami hanya butuh jalan keluarnya dari kebingungan yang terjadi, bahwa ada beberapa surat dari institusi yang sama. PN, pengadilan, mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana, tetapi pengadilan yang sama mengeluarkan putusan pengadilan kepada korban. Kepolisian mengeluarkan RSCK yang menyatakan pernah dipidana, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim mewakili Kapolres. Tetapi Polres juga mengeluarkan surat yang sama, ya, dalam hal ini SKCK, yang menyatakan bahwa tidak pernah dipidana. Untuk kasus ini ada tidak formula atau jalan keluar untuk kebingungan ini, sehingga menjadi masukan bagi mahkamah untuk bisa menyelesaikan kebingungan ini. Tentu kami sebagai termohon dan pasangan calon yang lain butuh kepastian hukum untuk keadaan ini. Dari saya demikian, Yang Mulia. Cukup ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu memang dibatasi oleh waktu yang sangat rigid. Mengapa demikian? Karena penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa sirkulasi kepemimpinan itu dilaksanakan tepat waktu, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Jadi bisa dibayangkan kalau KPU tidak bekerja secara tepat waktu, maka mempunyai akibat hukum, gitu ya, tidak sederhana terhadap kekosongan kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan di daerah yang menopang berjalannya roda pemerintahan secara berkesinambungan. Nah, untuk itu maka tahapan-tahapan pemilihan itu diatur sedemikian rupa dan tidak boleh, begitu ya, diabaikan ketepatan waktu di dalam melaksanakan tahapan-tahapan. Nah, demikian juga dari aspek penegakan hukum pemilu itu diatur secara rigid. Kapan tenggat waktu untuk menyampaikan laporan, dan kemudian lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau dugaan-dugaan pelanggaran. Yang tujuannya adalah untuk menjamin bahwa seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilihan itu sudah diputuskan sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional maupun dalam pemilihan kepala daerah. Yang outputnya adalah harapannya bagi pembentuk undang-undang, hasil pemilihan itu mewujudkan sosok pemimpin yang kredibel, begitu ya, tidak dibebani dengan tuduhan kecurangan, sehingga ketentuan undang-undang mengatur secara rigid tenggat waktu di dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran pemilihan. Jadi ketepatan waktu di dalam melaksanakan tahapan-tahapan itu tidak hanya mengikat kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh lembaga-lembaga yang diberikan otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran-pelanggaran pemilihan. Yang kedua, terkait dengan dokumen administrasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan berikut dengan pedoman teknisnya, bagaimana prosedur-prosedur KPU melakukan penerimaan pendaftaran untuk menerima dokumen persyaratan calon dan syarat calon, dan bagaimana tata cara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, prinsipnya terhadap dokumen-dokumen syarat calon,
KPU menerima keterangan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, kecuali kemudian terdapat keraguan-raguan terhadap dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sesuai dengan peraturan KPU, KPU diwajibkan untuk melakukan verifikasi secara faktual. Dalam perkara inkasu tidak terdapat keraguan-raguan terhadap dokumen yang diterbitkan baik oleh kepolisian maupun oleh pengadilan negeri Atambua, sehingga KPU tidak dapat melakukan tindakan melampaui yang diatur di dalam peraturan KPU. Nah, sehingga di dalam verifikasi syarat calon, KPU menyandarkan kepada surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan pemohon yang menyampaikan bagaimana apabila dalam satu lembaga ada dua dokumen, maka KPU akan memedomani pada dokumen yang diserahkan kepada KPU. Nah, secara faktual KPU menerima dua jenis dokumen berupa SKCK yang mengatakan yang bersangkutan tidak pernah tersangkut pada perkara hukum, dan kemudian yang kedua pengadilan mengatakan tidak pernah sebagai terpidana. Terkait dengan surat tadi RCK pada tahapan pemilihan, sejauh jawaban termohon yang saya pelajari dan juga bukti-bukti yang diajukan kepada mahkamah, KPU hanya menerima satu jenis dokumen berupa SKCK dan juga satu jenis dokumen dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana. Karenanya kembali kepada regulasi peraturan KPU, maka KPU tidak menemukan adanya keraguan-raguan terhadap dua dokumen yang diserahkan. Nah, soal yang ketiga, soal integritas, makna integritas sejauh yang saya pahami itu ada kesesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan sekaligus tindakan. Nah, terkait dengan perkara inkasu, pihak terkait itu sudah secara terbuka sebetulnya ya menyampaikan dalam SRCK bahwa yang bersangkutan itu sebagai mantan terpidana. Namun kemudian di luar kemampuan dari yang bersangkutan yang diterbitkan justru tidak pernah sebagai terpidana. Sebagai analogi yang mulia saya sampaikan di dalam forum ini, kedudukan KPU di dalam menerima surat-surat keterangan dari lembaga-lembaga yang berwenang sebagai perbandingannya juga pada tahapan pencalonan pada seorang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara itu harus mendapatkan izin dari atasannya. Ketika yang bersangkutan itu sudah menyampaikan surat permohonan izin dari atasan, tapi kemudian sampai dengan batas waktu berakhirnya penyampaian syarat calon, surat izin dari atasan tidak diterbitkan, maka KPU juga tidak serta-merta kemudian menyatakan calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan. Karena surat yang ingin didapatkan itu di luar jangkauan yang bersangkutan untuk memaksa pada satu lembaga untuk menerbitkan surat izin untuk mengikuti kontestasi atau pemenuhan hak konstitusional yang bersangkutan untuk menjadi seorang calon. Nah, demikian pula dalam kedudukan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Atambua, ketika yang bersangkutan itu sudah menyampaikan permohonan dan kemudian belakangan diketahui ternyata sudah secara terbuka disampaikan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana, tetapi sebaliknya surat keterangan yang diberikan adalah tidak pernah sebagai terpidana, maka KPU memedomani pada surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan. Demikian yang mulia keterangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Ida.